Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Bakhtiar, NIM 23103140073, ingin membaca buku yang berjudul Sumber Pengetahuan, itu Rasionalisme, Empirisme, dan Sintesis Kantian, karya K.S. Sangeta. Pengantar, kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci, untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi, dan 5 indera luar, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan pesentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, atau bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis, dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut posteriori, atau bahasa Latin untuk dari yang terakhir. Karena pengetahuan apoteriori bersifat empiris atau berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis. Sebagai contoh paradigma, pengetahuan seperti itu, menurut mereka, dapat ditangkap melalui akal semata, tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori, atau bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori, tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapat ide-ide yang menjadi dasar akal, jika bukan dari pengamatan atau pengalaman. Rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Lanjut, penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes tahun 1596 sampai 1650, dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Dua pemikir rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal.
Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang tahun 1641. 1985 tentang meditasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum-hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan di dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita, meskipun tidak selalu hadir di pikirannya. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya sebagai kita, sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebutkan ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal, sifat universal dari kebenaran matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga dijelaskan bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap. Bagi Leibniz, dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera, ide dan kebenaran ada di dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Tahun 2017, kata pengantar. Lanjut, menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke pada tahun 1632 hingga 1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme Skotlandia David Hume pada tahun 1711 hingga 1776. Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya, ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan Ignatius dari keberatan Locke dengan
menunjukkan bahwa bagaimana anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika, atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula, mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat, bagaimanapun tidak ada apapun di dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadarinya bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran Anda karena Anda tidak dapat mengingatnya. Namun, ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi ia pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda. Tanpa Anda sadari, kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari. Seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menantang Inatis untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non-bawaan hanya bersifat kontingen atau mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Lalu lanjut penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan bagi para empiris. Pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita coba cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita, karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya,
adalah apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia. Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melaluinya kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung, seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak dapat akan membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman indera kita terhadap ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar yang tak terpisahkan seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian. Contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Hume, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar yang menjadikannya samar atau lemah. Hume berpendapat bahwa tidak ada kesan, tidak ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seseorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan lagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak seorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi, ini dapat memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empirisme bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalisme tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Lanjut, kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalisme tentang ide bawaan seperti apa yang kita lihat.
Rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa kita tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu terhadap biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak atau seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian yang tidak dapat dilacak oleh kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula konsep-konsep relasional atau seperti di atas, diantara, sama, dan sejenisnya diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya tidak ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep relasional. Konsep relasional ini, kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, dan relasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir, pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkan memahami kesan mentah yang diterimanya untuk membentuk konsep yang ada di dalamnya. Tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menantang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori, atau rekonsiliasi keduanya. Lanjut, kombinasi konsep dan objek persepsi, kesegeraan dan sifat langsung, sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warna hijau metalik atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda, tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keteraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah
yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa kita juga melihat bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan, pluralitas, afirmasi, negasi, partikular, universal, dan sejenisnya. Di sini, sekali lagi, kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori ini. Kan berpendapat, oleh karena itu, ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya direpresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur, jembatan, atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan atau input, ataupun objek persepsi, atau bisa disebut objek kesadaran langsung yang disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkapkan, yaitu objek persepsi tanpa konsep itu buta, dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini, kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendental, kan demikian pandangannya disebut, mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir dalam pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang sangat paling mempengaruhi Kant. Lanjut, pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi yaitu jenis penalaran yang kebenaran kesimpulannya dijamin oleh kebenaran premisnya, harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dari masukan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi, kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Bagian Hume berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan di antara ide-ide yang kita peroleh melalui pengalaman. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Misalnya, proposisi bahwa lingkaran itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Mereka juga dikenal secara a priori karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ide dan deduksi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substantif, dan deduksi tidak menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita.
bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam premis argumen deduktif yang kesimpulannya membuat eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induktif tidak pasti, ia paling mentok hanya mungkin, karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta yang memberikan kita kebenaran a posteriori yang secara kontingen benar. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi, ia menambahkan informasi baru yang substantif ke pengetahuan kita yang telah ada, tidak seperti hubungan ide-ide. Sebagai seorang rasionalis, pada awalnya kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberikan kita pengetahuan yang memadai, menurut Kant. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut sebagai kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalamnya atau membuat arti dari subjek. Misalnya pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat dalam subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan adalah pria yang belum menikah. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat seperti itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena kita tidak perlu memeriksa dunia itu untuk mengetahui apakah ia benar. Kebenaran analitik dapat diketahui secara apatis, secara a priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak tergantung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Misalnya, pertimbangkan proposisi George si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang dan penulis. Dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini, karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kan berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini mengandaikan bahwa dunia itu sendiri yang memberi kita informasi dan konsep terstruktur dengan cara yang memungkinkan keterpahamannya. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur, ruang dan waktu, dan hubungan sebab akibat. Misalnya, menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat, ia bersifat sintetik, dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori, kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal
sekarang ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis, yang kan maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis, yang kan maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kan menjelaskan 3 jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagikan pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis reproduksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Dan sintesis pengenalan dalam suatu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama, kita membentuk konsep tentangnya. Mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan objek di bawah suatu konsep berarti melekatkan makna pada persepsi. Keterikatan makna inilah yang disebutkan sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagikan, kemungkinan apersepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus merepresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau yang disebutkan sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kan menyimpulkan bahwa karena kesatuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek umum yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan yang tak terucapkan mengenai dunia yang mandiri dan pikiran tempat kita hidup, yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif. Kita tetap diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teorikan memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dalam mempertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan empiris yang berpuncak pada sintesis kan, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substansi. Oke, mengingat pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama, mengingat asumsi bahwa proposisi di bawah ini diketahui benar, diberi label masing-masing sebagai 1, analitik atau sintetik, 2, niscaya atau kontingen, 3, a priori atau a posteriori. Lalu jika ada yang diperdebatkan, nyatakan pendapat Anda dan jelaskan alasan Anda. Pertama, semua segitiga memiliki 3 sisi. Kedua, gambar yang tergambar di papan adalah segitiga. Yang ketiga, jika gambar di papan tulis adalah segitiga, maka gambar tersebut memiliki 3 sisi. Yang keempat, tidak benar bahwa 1 ditambah 2 adalah 5. Yang kelima, beberapa burung bisa terbang. Yang keenam, semua burung yang terbang bisa terbang. Ketujuh, matahari akan terbit besok. 8, menyakiti orang yang tidak bersalah demi keuntungan pribadi itu salah besar moral. Yang ke-9, rata-rata apel lebih besar dari rata-rata anggur. Yang ke-10, Mark Twain dan Samuel Clemens adalah nama yang berbeda untuk orang yang sama. Yang ke-11, Mark Twain
Mark Twain adalah Samuel Clemens. Yang ke-13, air adalah H2O. Yang ke-14, air lebih berlimpah di bumi daripada di planet lain di dalam tata surya kita. Yang ke-19, Tuhan ada atau tidak ada. Yang kedua, pilih contoh Anda sendiri tentang pengetahuan a posteriori. Kemudian tulis esai yang menelusuri asal-usulnya dengan hati-hati dengan cara yang masuk akal. Gunakan sebanyak mungkin istilah dalam tabel di bawah ini. Untuk definisi, Anda mungkin bisa berkonsultasi pada glosarium. Lalu, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri argumen utama yang mendukung dan menentang inatisme. Yang keempat, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri argumen utama yang mendukung dan menentang teori tabula rasa. Yang kelima, bagaimana mungkin menghindari inatisme dan tabula rasa. Apa alternatif ketiga? Lalu, banyak filsuf memandang pengetahuan sintetik a priori secara skeptis. Mengapa ini bisa menjadi kategori sulit untuk dipahami? Bagaimana kan menjelaskan dan mempertahankannya? Ringkaslah pandangan dengan kata-kata Anda. 7. Pertimbangkan klaim bahwa tidak ada pengetahuan sintetik a priori. Jika klaim ini benar, bisakah ia bersifat analitik? Jika benar, apakah ia diketahui secara a posteriori? Jika klaim itu benar, tetapi tidak dapat bersifat analitik atau a posteriori, apakah ia harus bersifat sintetik a priori? Jika demikian, apakah mungkin untuk mempertahankan klaim ini secara konsisten? Yang terakhir, mana yang menurut Anda yang paling masuk akal? Rasionalisme, empirisme, atau sintetik Kantian? Berikanlah alasan utama Anda untuk berpikir demikian. Sekian bacaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.